Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dian. Kali ini Ibu akan membahas mengenai matriks. Nah, matriks ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ini bagian pertama yang kemarin sudah Ibu beri kalian materi. Pasti sedikit banyaknya kalian sudah membacanya ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskannya sedikit. Yang pertama adalah pengertian matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Jadi, kalau untuk menuliskan matriks dia harus dan selalu ada tanda kurungnya. Tanda kurungnya boleh bentuk yang seperti ini atau yang bentuknya seperti ini, sama aja ya. Jadi, yang penting dia dalam kurungnya. Contoh, ini adalah matriks D, di mana matriks D itu ada 5, 6, 8, 3, 7, 1, 2, 9, 4. Nah, ini dia udah ada dalam kurungnya. Nah, dalam matriks ini terdiri dari baris dan kolom. Baris itu yang ini, yang horizontal atau ke samping. 5, 6, 8 adalah baris pertama, 3, 7, dan 1 adalah baris kedua, 2, 9, 4 adalah baris ketiga. Dan yang dari atas ke bawah atau vertikal artinya itu kolom. Jadi tinggal diingat aja ya, ke samping itu baris, ke bawah itu kolom. Lanjut. Nah, dalam matriks itu terdiri ordo dan elemen. Ada ordonya, ada elemennya. Apa itu ordo? Ordo adalah ukurannya. Misalnya M itu barisan atau barisnya. Kalau N adalah kolomnya. Nah, bisa ditulis menjadi M dikali N. Nah, kalau elemen adalah bilangan yang ada pada matriks. Jadi bilangan-bilangan itu adalah elemen-elemennya. Contoh misalnya, matriks D terdiri dari 5, 6, 8, 3, 7, 1, 2, 9, dan 4. Nah, angka-angka ini adalah elemennya. Ini elemen 1, 1. Ini elemen 1, 2. Ini elemen 1, 3. Kenapa 1, 1, 1, 2, dan 1, 3? Karena terdiri dari barisan pertama, kolom pertama. Ini barisan pertama, kolom kedua. Nah, yang ini barisan pertama, kolom ketiga. Jadi, artinya ini A11, A12, A13, A21, A22, A23. Yang ini A33, ini A31, A32, dan ini A33. Itu adalah elemennya. Nah, kalau ordo itu 3 kali 3. Kenapa 3 kali 3? Karena lihat barisannya ada 3. 1, 2, 3. Nah, berarti M-nya sama dengan 3. Lalu kolomnya ada berapa? Ini berarti kolom ya. 1, 2, 3. Nah, barisannya ada 1, 2, 3, sama 3 juga, 1, 2, 3. Jadi Ibu ulangi, barisannya dihitung dari sini. Ada barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga. Lalu yang ini barisan kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Jangan sampai salah ya. Nah, makanya ordonya 3 kali 3. Bagaimana kalau misalnya matriksnya bentuknya seperti ini? Misalnya matriks D terdiri dari 3, 2, 4, 5, dan 6, 1 misalnya. Kita lihat, ini barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga. Berarti M-nya sama dengan 3. Sedangkan kolomnya ada berapa? 1, 2. Ada 2, berarti N-nya sama dengan 2. Maka ordonya adalah 3 dikali 2 atau 3 kali 2 ordonya. Seperti itu. Nah, kalau elemen yang tadi Ibu bilang kumpulan dari angka-angkanya atau bilangannya. Nah, ini ada A11, A11-nya yang 5, A12 yang 6,
A13 yang 8, A21 yang 3, A22 yang 7, dan seterusnya sampai A33 yaitu yang 4. Nah, totalnya ada 9 elemen. Tinggal dihitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 elemen. Atau boleh kita hitung dari angkanya juga. Ada berapa angka yang di dalam matriks D ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini ada jenis-jenis matriks. Pada jenis-jenis matriks, Ibu akan menjelaskan secara singkatnya aja. Yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris contohnya yaitu matriks A sama dengan 0, 3, 4. Bisa dilihat ya dari bentuknya. Artinya kalau baris dia memanjang ke samping. Nah, ini namanya matriks baris. Kalau matriks kolom, contohnya seperti ini, memanjangnya ke bawah, kebalikan dari yang atas. Kalau matriks persegi, contohnya ini matriks A, 8, 5, 2, 7. Bentuknya seperti persegi ya. Seperti ini. Kalau matriks diagonal, nah ini yang sudah Ibu tandai, dia bentuknya seperti diagonal nih. Mau matriks P dan matriks Q bentuknya diagonal. Selebihnya angkanya 0. Yang diagonal ada angkanya, maksudnya angkanya bukan 0. Selebihnya angkanya 0. Seperti itu. Lanjut. Ada jenis matriks yang kelima yaitu matriks identitas. Kalau matriks identitas hampir sama kayak matriks diagonal tadi. Semua angkanya yang diagonal harus angka 1, tidak boleh angka yang lain. Dan selebihnya angkanya 0. Bentuknya sama diagonal. Jadi diagonal yang ini angkanya harus 1, selebihnya harus angka 0. Nih. Hampir sama kayak matriks diagonal, cuman bedanya kalau identitas angkanya harus 1, kalau yang diagonal ada angka lain selain angka 1. Nah, kalau matriks 0 itu mudah. Tinggal dilihat aja kalau misalnya matriksnya semuanya elemennya 0, maka dia disebut sebagai matriks 0. Gampang ya kalau jenis-jenis matriks. Nah, selanjutnya yaitu transpose matriks. Sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu apa itu transpose matriks. Jadi, transpose matriks itu adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolom. Tadi kan sudah kita pelajari. Kalau baris itu ke samping, kalau kolom itu ke bawah. Nah, contoh. Karena dia bilang transpose katanya pertukaran. Berarti ditukar posisinya. Contoh nih, matriks A. Ada 3, min 1, 5, dan 2. Yang sudah dikotakkan merah, itu kan dia sebagai kolom. Yang ke bawah kita rubah. Jadi ke samping, jadi baris. 3, 5. Nah, yang di kotak biru, yang sudah Ibu tandain, ini kan kolom ya. Min 1 sama 2. Kita rubah jadi ke samping. Awalnya nulisnya ke bawah, jadi ke samping. Min 1, 2. Nah, sudah seperti ini. Setiap transpose itu harus ada tandanya di sini, T di atas. Untuk membedakan. Ini A matriks atau matriks A. Nah, ini matriks transpose yang sudah diubah posisinya atau ditukar. Contoh yang kedua, matriks B terdiri dari 5, 6, 8, 3, 7, 1, 2, 9, dan 4. Nah, kita transpose, maka jadi B transpose atau B pangkat T. Rubah. Awalnya nih yang kotak merah 5, 3, 2 ke bawah atau kolom. Kita rubah jadi ke samping nulisnya. 5, 3, 2. Nah, yang biru juga sama. Tadinya dia ke bawah, jadi ke samping. 6, 7, 9. Yang pink 8, 1, 4. Jadi ke samping juga. 8, 1, 4. Sudah selesai sampai di sini.
Jadi paham ya sampai transpose matriks. Nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan masih membahas tentang matriks. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.